Halo semuanya, perkenalkan saya Wilminur Alfiani Putri akan menjelaskan materi bab 2 ekonomi tentang ketenagakerjaan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Secara umum, seluruh penduduk yang ada pada suatu negara dapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok ketenagakerjaan, yaitu tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesepakatan kerja. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang paling penting bagi setiap negara. Tanpa adanya tenaga kerja, faktor produksi alam dan faktor produksi modal tidak dapat digunakan secara optimal. Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi. Secara umum, pembagian jenis tenaga kerja sebagai berikut. 1. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang harus menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu sebelum memasuki dunia kerja. Contohnya, guru, dosen, akuntan, dokter, dan lain sebagainya. Yang kedua, tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang membutuhkan pelatihan dan pengalaman terlebih dahulu sebelum melakukan suatu pekerjaan. Contohnya, sopir, masinis, dan juru masak. Yang ketiga, teknik kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah teknik kerja yang tidak membutuhkan pelatihan dalam melakukan pekerjaannya. Contohnya, kuli panggul, buruh tani, dan buruh pabrik. Yang kedua, ada angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja, belum bekerja, atau sedang mencari pekerjaan. Tetapi tidak semua penduduk yang memasuki usia kerja disebut angkatan kerja, sebab penduduk yang tidak aktif dalam kegiatan ekonomi tidak termasuk dalam kelompok angkatan kerja. Dalam Pasal 1 Nomor 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dinyatakan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang berumur di atas 18 tahun. Berdasarkan ketentuan ini, anak yang boleh dipekerjakan adalah minimal berusia 18 tahun. Ciri-ciri angkatan kerja adalah sebagai berikut. 1. Mampu bekerja. 2. Mempunyai pekerjaan tetap, tetapi sementara tidak bekerja. 3. Tidak memiliki pekerjaan sama sekali, tetapi mencari pekerjaan secara aktif. Beberapa faktor yang dapat menentukan angkatan kerja sebagai berikut. A. Pengaruh keaktifan bersekolah terhadap penduduk berusia muda. B. Wanita memiliki peranan dalam perekonomian. C. Jumlah pertambahan penduduk yang tinggi. D. Makin meningkatnya jaminan kesehatan. E. Jumlah dan sebaran usia penduduk. Jumlah angkatan kerja yang berperan aktif dalam kegiatan perekonomian dapat dilihat dari tingkat partisipasi angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK merupakan presentasi perbandingan jumlah angkatan kerja dengan jumlah seluruh penduduk usia kerja. Menurut Badan Pusat Statistika, TPAK dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Yang ketiga, kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah sebagai permintaan tenaga kerja, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya lapangan kerja yang siap diisi oleh penawar kerja. Di Indonesia, masalah kesempatan kerja dijamin di dalam Undang-Undang 1945 Pasal 27 Ayat 2 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jadi, pemerintah di Indonesia bertanggung jawab atas penciptaan kesempatan kerja serta perlindungan terhadap tenaga kerja. Kesempatan kerja meliputi kesempatan untuk bekerja, kesempatan untuk bekerja sesuai dengan pendidikan dan keterampilan, dan kesempatan untuk mengembangkan diri. Dengan demikian, kesempatan kerja dapat berubah lapangan kerja yang sudah diisi maupun yang masih kosong. Penyedia kesempatan kerja antara lain pengusaha, pemerintah, koperasi, dan unit kegiatan ekonomi lainnya. Setiap angkatan kerja mempunyai peluang untuk bekerja yang disebut tingkat kesempatan kerja atau TKK. Tingkat kesempatan kerja adalah persentase peluang penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja untuk bekerja. Tingkat kesempatan kerja dapat menggambarkan kesempatan seorang untuk terserap pasar tenaga kerja. Tingkat kesempatan kerja dapat dirumuskan sebagai berikut. Kesempatan kerja dibedakan menjadi dua golongan, yaitu A. Kesempatan kerja permanen, artinya kesempatan kerja yang memungkinkan orang bekerja secara terus-menerus sampai mereka pensiun atau tidak mampu lagi untuk bekerja. Yang B. Kesempatan kerja temporer, artinya kesempatan kerja yang hanya memungkinkan orang bekerja dalam waktu relatif singkat, kemudian menganggur untuk menunggu kesempatan kerja baru. Masalah ketenaga kerjaan di Indonesia. Yang pertama, kualitas tenaga kerja yang rendah.
Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia, tingkat pendidikannya masih rendah. Hal ini menyebabkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi rendah. Minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan rendahnya produktivitas tenaga kerja, sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap rendahnya kualitas hasil produksi barang dan jasa. Yang kedua, persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Persebaran tenaga kerja di Indonesia tidak merata. Di daerah Pulau Jawa, tenaga kerja menumpuk sementara di luar Pulau Jawa kekurangan tenaga kerja. Kondisi tersebut menimbulkan dampak bahwa di Pulau Jawa banyak pengangguran, sedangkan di luar Pulau Jawa pembangunan akan terhambat karena kekurangan tenaga kerja untuk mengolah sumber daya alam yang tidak ada. Yang ketiga, pemutusan hubungan kerja. Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia banyak mengakibatkan industri di Indonesia mengalami gulung tikar. Akibatnya banyak pula tenaga kerja yang berhenti bekerja. Selain itu, banyaknya perusahaan yang gulung tikar mengakibatkan semakin sempitnya lapangan kerja yang ada. Yang keempat, meningkatnya jumlah angkatan kerja. Jika meningkatnya angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan bertambahnya lapangan kerja, akan menyebabkan masalah pengangguran. Orang yang menganggur secara otomatis tidak akan memperoleh penghasilan. Akibatnya, untuk memenuhi kebutuhan pun mereka tidak bisa. Kondisi tersebut menyebabkan kesejahteraannya menurun. Hal tersebut sangat berlawanan dengan harapan pemerintah, yaitu semakin banyaknya jumlah angkatan kerja diharapkan dapat menjadi pendorong pembangunan ekonomi. Upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. 1. Upaya pemerintah. Yang A. Menyusun kurikulum pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan dan sesuai dengan syarat-syarat dunia kerja. B. Pendirian lembaga pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat seperti Balai Latihan Kerja atau BLK, atau lembaga-lembaga yang berdiri di lingkungan masyarakat seperti PKK dan Karang Taruna. C. Menyusun dan melaksanakan program-program yang sekiranya mendukung tercapainya sistem ketenagakerjaan yang ideal. D. Meningkatkan kualitas serta produktivitas tenaga kerja dalam pelatihan-pelatihan yang tidak dipungut biaya sehingga tidak memberatkan peserta. 2. Upaya swasta. Langkah yang dapat diambil oleh pihak swasta untuk ikut serta dalam meningkatkan mutu tenaga kerja adalah bekerja sama dengan sekolah atau kampus. Kerjasama yang bisa dilakukan oleh pihak swasta dengan sekolah atau kampus adalah menyediakan kesempatan bagi para siswa dan mahasiswa untuk kerja praktik atau magang di perusahaan yang bersangkutan. Yang ketiga, upaya individu. Seorang pekerja harus senantiasa meningkatkan kualitas dirinya agar dapat menghadapi persaingan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Seorang individu hendaknya memiliki persiapan untuk menentukan masa depannya. Persiapan yang harus dilakukan adalah meningkatkan kemampuan dalam hal keterampilan, bahasa, serta wawasan. Ketiga kemampuan tersebut yang akan membentuk individu yang berkualitas. Di mana tenaga bekerja, maka akan selalu dapat beradaptasi dengan beberapa situasi seperti di tempat kerja. Sistem upah. Di Indonesia terdapat sistem upah yang diberikan untuk para pekerja. Sistem upah adalah cara pemberian upah atas jasa yang telah dilakukan pekerja. Sistem upah yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Upah menurut hasil adalah cara pembayaran upah berdasarkan jumlah hasil produksi yang dilakukan oleh pekerja dalam waktu tertentu. Sistem ini memiliki kelebihan pekerja akan termotivasi untuk bekerja dengan giat untuk memperoleh upah yang banyak. Sedangkan kelemahan dari sistem ini adalah hasil pekerjaan kurang baik dan kurang memperhatikan keselamatan serta kesehatan kerja para pekerja. 2. Upah menurut waktu adalah upah yang jumlahnya dihitung berdasarkan waktu lamanya bekerja. Perhitungan upah waktu biasanya dilakukan berdasarkan satuan jam, hari, atau bulan. 3. Upah borongan adalah sistem pembayaran upah yang dilakukan dengan kesepakatan di awal antara pemberi pekerjaan dan pekerja. Upah borongan sering digunakan untuk pekerjaan yang sudah dihitung dengan upah satuan seperti pembangunan sarana dan prasarana. 4. Upah dengan sistem mitra usaha. Pada sistem ini pekerja memperoleh upah dan tambahan upah berupa saham. 5. Upah dengan sistem bonus adalah upah tambahan yang diterima pekerja selain upah tetap. Upah ini bertujuan untuk memotivasi pekerja agar bekerja lebih baik dengan harapan perusahaan memperoleh keuntungan lebih tinggi. Pengangguran. Masalah pengangguran berawal dari tingkat pertambahan penduduk. Tingkat pertambahan penduduk mempengaruhi jumlah penduduk angkatan kerja dan tenaga kerja. Menurut Sakernas atau Survei Keadaan Angkatan Kerja Nasional, pengangguran yaitu mereka yang sedang mencari pekerjaan dan saat itu tidak bekerja, mereka yang tidak mempersiapkan usaha, dan mereka yang tidak mencari pekerjaan.
Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut. 1. Jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja. 2. Angkatan kerja tidak dapat memenuhi kualifikasi persyaratan yang diminta oleh dunia kerja. 3. Terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK. 4. Situasi perekonomian yang tidak stabil. 5. Tingginya tingkat kemajuan teknologi dan informasi. 6. Ketidakmampuan bekerja untuk mencari pekerjaan. Pengangguran berdasarkan penyebabnya. 1. Pengangguran struktural adalah pengangguran yang disebabkan karena adanya perubahan dalam struktur perekonomian dan corak kegiatan ekonomi. Misalnya, pergeseran dari sektor pertanian menuju sektor industri. 2. Pengangguran friksional merupakan pengangguran yang bersifat sementara karena adanya pergeseran friksi antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Keadaan ini sulit mempertemukan antara pencari kerja dan lowongan pekerja yang tersedia. 3. Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang terjadi karena adanya mekanisme atau pengganti tenaga manusia dengan tenaga mesin. Misalnya, petani mengolah sawah dengan tenaga manusia, namun sekarang diganti dengan tenaga traktor. 4. Pengangguran musiman. Pengangguran yang terjadi karena pergantian waktu atau tren. Misalnya, pada sektor pertanian, para petani semua bekerja mengolah sawah. Namun setelah selesai menanam hingga menuju musim panen, para petani tersebut kegiatannya sangat sedikit dan kelihatan banyak menganggur. 5. Pengangguran konjunktur atau siklis. Pengangguran yang terjadi akibat gelombang konjunktur atau perubahan naik turunnya gelombang ekonomi. Misalnya terjadinya krisis moneter hingga perusahaan mengalami kerugian dan produksi berkurang. Hal ini berdampak pada pemutusan hubungan kerja atau PHK, karyawan dan buruh perusahaan. 6. Pengangguran isolasi geografis. Pengangguran ini dialami oleh masyarakat yang terpencil dari pusat kegiatan ekonomi. Pengangguran seperti ini biasanya akan menimbulkan urbanisasi. 7. Pengangguran voluntari, yaitu pengangguran yang terjadi karena seorang yang masih mampu bekerja tetapi dengan sukarela ia tidak bekerja karena telah memiliki penghasilan dari harta kekayaan mereka, misalnya menyewakan rumah dan alat transportasi. Pengangguran berdasarkan sifatnya. 1. Pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang benar-benar tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran jenis ini terjadi karena kurangnya lapangan pekerjaan, tidak mau bekerja atau adanya ketidakcocokan antara lowongan pekerjaan dengan latar belakang pendidikan dan tidak berusaha mencari pekerjaan secara sungguh-sungguh karena memang malas. 2. Pengangguran terselubung adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena sesuatu alasan tertentu. Misalnya orang kurang terampil dalam pekerjaannya karena pendidikannya rendah. Karena terpaksa, maka seorang sarjana hukum harus bekerja sebagai nelayan meskipun sebenarnya tidak sesuai dengan bakat dan keterampilannya. 3. Pengangguran setengah menganggur adalah tenaga kerja yang tidak bekerja, tidak optimum dilihat dari jam kerja. Dengan kata lain, jam kerjanya dalam 1 minggu kurang dari 40 jam.